Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah, alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Qala rabbi wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali di bulan Ramadan. Gimana kabarnya buat sahabat yang luar biasa dan juga tentunya di sini Alhamdulillah sudah hadir bersama kita. Ada Ustadz Solikan juga nih ya yang akan berbagi. Ini penting banget ilmunya. Saya sudah sempat belajar sedikit juga sama Ustadz Solikan dan tentunya akan sangat bermanfaat buat kita. Apa kabar Ustadz? Assalamualaikum. Alhamdulillah, luar biasa dahsyat. Masya Allah. Doa lancar semuanya ya kegiatannya Ustadz Insya Allah. Solikan. Baik, dan juga Bapak Ibu semuanya gimana kabarnya? Terima kasih nih sudah on cam Bunda Triani dari Bekasi, Bunda Yaya ya, dengan Bapak ya, Masya Allah. Ini luar biasa kalau bisa ikut kajian berdua gitu ya. Jadi sefrekuensi pasangan suami istrinya. Selamat bergabung juga untuk Bapak Ibu teman-teman yang lainnya. Bunda Rita selamat bergabung ya. Kemudian ada ini Aja Ovi itu Ibu atau Bapak. Bunda Yuyun dari Palembang, Bunda Fauzia, Bunda Sulis, Pak Rukadi ya, Bunda Ati, Bunda Winarni, Bunda Dwi Mulyani. Apa kabar Bunda? Kemudian Bunda Ruhul, ini Bapak atau Ibu Mayar nih ya, Bunda Eka Yunita dan Ibu Har. Ini. Baik, ya Alhamdulillah. Ini Bunda Dwi CTMR juga nih, Sasolicen ya. Alhamdulillah Masya Allah. dengan kita ya dari Sikapura ya, Sikapura. Baik, Alhamdulillah di pagi hari ini teman-teman semuanya kita masih baru berapa hari ya di 10 hari pertama bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dilimpahkan nikmat sehat tentunya dan juga dilancarkan segala ibadah puasanya di bulan Ramadan ini dan tentunya mudah-mudahan di bulan Ramadan ini ya kita bisa memaksimalkan segala ibadah yang membawa kita dalam perjalanan menuju ridho Allah. Alhamdulillah di pagi hari ini sampai dengan tema webinar kita yaitu 40 niat mencari rezeki, menjemput rezeki gitu ya. Ternyata ada hal yang penting pada saat kita eh, keluar dari rumah atau memulai pekerjaan untuk mencari rezeki. Dan yang utama itu adalah bagaimana niatnya. Ini ternyata menjadi salah satu kunci penting supaya tentu saja rezeki kita menjadi hal dan berkah dan mendapat ridho Allah tentunya. Nah, ini yang mau kita pelajari bersama sehingga pada saat kita mencari rezeki, ya, tidak hanya bekerja keras gitu ya, bekerja cerdas gitu ya, tapi juga bagaimana kita bekerja ikhlas untuk mendapatkan ridho Allah karena ternyata itu akan menjadi sarana ibadah kita yang luar biasa dan juga menjadi pahala juga ya, tabungan pahala kita pada saat setiap effort atau usaha yang kita lakukan dalam ini. Nah, teman-teman semuanya ini webinarnya gratis, jadi silahkan boleh di-share, diajak keluarganya, sahabatnya, teman-temannya. Khususnya nih para bapak-bapak yang mencari rezeki, penting banget meskipun ibu-ibunya juga kan akan mendukung ya sebagai pasukan bersama gitu ya dalam doanya. Tapi akan sangat baik sekali para bapak-bapaknya juga bisa ikut nih ya. Karena tentunya kebanyakan gitu ya, bapak-bapak ini yang menjadi menjadi apa pejuang nafkahnya gitu ya bagaimana setiap dalam rezeki yang sudah dilakukan menjadi amal soleh kebaikan yang diterima untuk sekeluarga gitu ya. Baik teman-teman semuanya, gimana nih? Sudah siap kita untuk memulai webinar gratis, webinar kita ya kajian Ramadan bersama Ustaz Solihin. Kalau siap boleh dong dituliskan di kolom chatnya siap 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 gitu ya. Jangan lupa teman-teman boleh disiapkan juga catatannya ya. Dan juga dan di sini nanti eh siap siap siap. Oke ya. Bunda Ati, Bunda Suharia, Bunda Eka, Alhamdulillah. Siap, siapa lagi nih? Ayo udah siap belum? Catatan udah siap belum? Bunda Aam, Bunda Fitri, pejuang keajaiban ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Oke. Nah, kalau begitu teman-teman semuanya,
tidak berlama-lama. Sebentar saya coba cek dulu ini settingan ininya. Oh, bisa ya. Oke. Baik, kalau gitu tidak berlama-lama, yuk kita sama-sama eh, membuka pikiran ya dan juga apa namanya membuka pikiran kita, membuka hati kita untuk belajar bersama terkait dengan 40 niat mencari rezeki. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini tentunya menjadi amal kebaikan kita bersama, khususnya Ustaz Solichen yang sudah berbagi dengan kita dan membawa kita untuk bisa semakin memperbanyak amal soleh kita menuju ridho Allah. Silakan Ustaz Solichen. Masya Allah, Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radi tu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasyian amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah bahagia sekali pagi hari ini bertepatan dengan 5 Ramadan juga 5 Maret 2025 14 Hijriah. Kita semua, saya, Mbak Anggi dan semua yang ada di sini, Allah berikan kesehatan, kesempatan, Allah berikan iman, Allah berikan Islam, Allah berikan hidayah sehingga kita bisa beramal hari ini dengan penuh semangat, penuh antusias. Itu udah berniat semuanya kan? Siapa di sini yang udah berniat, puasanya udah berniat, terus sudah berniat juga mengikut Zoom ini, pasti udah berniat kan? Nggak mungkin mereka apa kebetulan gitu ya. Ah, klik-klik aja lah. Ada Zoom masuk aja, klik-klik aja nggak mungkin. Pasti semua ada niat. Bahkan ada jauh hari dari kemarin sudah mendaftar tuh, Pak. Saya ini dari ini mau ikut Zoom, Masya Allah. Berarti niatnya udah dari kemarin tuh ya, Masya Allah. Itu hal yang utama yang kita syukuri Allah Subhanahu wa taala. Lalu kedua, salawat, salam semoga selalu curahkan junjungan kita Nabiullah Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suri taulan kita yang kita ikuti jejak langkahnya di dunia ini hingga di akhirat kelak. Termasuk bab rezeki, termasuk bab niat ini juga landasannya adalah bagaimana kalam-kalam atau hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, saya tanya kabarnya melalui slide ini ya. Saya slide berikutnya ini saya klik slide-nya. Oke, saya mau tanya apa itu mata rezeki. Oke, jawabannya satu Satu sama sama terhubung. Oke, kenapa kemarin saya tanya nih, Bang Gi bertanya nih, Pak kajian kita MR bukan MR dong gitu ya. Kan kita MR karena pesertanya rata-rata orang MR semua gitu ya. Orang MR semua dan kebetulan materinya tentang rezeki gitu ya. Dan salah satu niat itu, salah satu niat dalam di 40 niat itu adalah untuk memuliakan dan membahagiakan orang lain. Maka itulah jurus magnet rezeki. Maka saya sapa dulu pertama ini, apa itu magnet rezeki? Satu sama terus. Sekali lagi, apa itu magnet rezeki? Satu 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 sama sama terhubung. terhubung. Boleh dipoto, Mbak Anggi. Pas satu. Di Gus. Di Nah, ya. awal-awal nih ya. Nah, Ya, nanti, silakan di-on-kan kamera ya, videonya. nanti foto lagi pas terakhir. Oke ya. Di Oke, awal. bentar saya setting dulu. Oke, satu dulu, Ya, oke, satu. tahan. Oke, Oke, sama, sama. tahan. Apa sih? Oke, Terhubung. terhubung. Tahan. Oke, Oke, siap. Ustaz, Oke, silakan. terima kasih Banggi. Foto di awal, kadang-kadang ada yang di akhir-akhir itu sudah nggak ada lagi orangnya gitu kan. Mungkin, dia sudah mau mau aktivitas dan sebagainya ya. Baik, apa kabar Bapak Ibu semua hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah Luar luar biasa. biasa Biasa dahsyat. dahsyat. Oke, terima kasih semuanya yang sudah hadir. Ya, saya nggak sabar bersatu, tapi saya yakin yang di sini ada dari seluruh Indonesia. Karena ada dari Pulau Jawa, ada Pulau Sumatera, ada Pulau Kalimantan. Tadi saya lihat tuh ada juga tuh ya, dan berbagai kota yang ikut menghadiri kelas ini.
Saya yakin di kelas ini juga ada ustadz, ada ustazah, ada santri, ada ibu rumah tangga, ada bapak rumah tangga gitu ya. Ada anak-anak juga. Saya yakin variasi. Maka saya mohon izin kepada semua ustaz yang hadir, ilmu ini adalah ilmu ulama. Ulama, ada penulis bukunya gitu, yang nggak disebutkan oleh Ustadz Arafat. Cuman saya mengambil dari buku yang ditulis Ustadz Arafat seri Hijrah Rezeki. Ini adalah bukan tulisan Ustadz Arafat, ini lampiran. Dalam buku Hijrah Rezeki itu Ustadz Arafat berjanji akan melampirkan sebuah tulisan karya dari ulama bab 40 niat menjemput rezeki. Masya Allah. Nah, saya pelajari, saya pahami, Masya Allah. Lampirannya itu begitu dahsyat gitu ya. Apalagi bukunya yang belum baca, saya anjurkan untuk baca buku Hijrah Rezeki. Saya udah konfirmasi dengan Ustaz Arafat waktu itu untuk sharing materi Hijrah Rezeki gitu ya. Insya Allah beliau ridho. Dan inilah lampiran, karena lampiran itu adalah sebuah ilmu yang ditulis ulama, pasti saya yakin para alim yang menulis buku ini tentu senang sekali tuh materinya di-sharekan ke banyak orang. Maka selamat bagi semua yang hadir di sini, mendapat bagian dari percikan ilmu karya para alim, para ulama, bab niat ya. Saya juga terus terang belajar tentang niat ini banyak dari Ustaz Arafat. Kita doakan bareng-bareng guru-guru kita, Ustaz Nasrullah, Ustaz Arafat, penulis buku ini dengan menghadiahkan bacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bagaimanapun juga hadirnya ilmu ini di hadapan Bapak Ibu sekalian adalah peran serta mereka, tentu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah bentuk amal jariah. Saya yakin saat menulis buku ini niatnya panjang banget tuh. Mungkin 40 niat ini di niatkan oleh beliau penulis bukunya sehingga sampai kepada kita. Ya, untuk syiar, untuk bermacam-macam ya niatnya gitu ya. Nah, teman-teman semuanya, kita akan bahas nih ada 40 berapa? 40 niat menjemput atau mencari rezeki. Masya Allah ya. Kita semua udah paham nih teman-teman tentang rezeki. Apa itu rezeki? Nah, rezeki itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, semua kebaikan yang Allah berikan, ya, pemberian Allah, ya rojak yang memberi. Allah yang memberikan rezeki. Itu pasti kebaikan-kebaikan diberikan. Namun kebaikan itu tidak semata-mata terlihat baik. Bahkan musibah saja yang nampaknya nggak baik itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika Allah datangkan musibah, sebenarnya Allah sedang menitipkan rezeki di sana. Allah menguji dulu tuh seperti apa sikap hambaku ini ketika diberi musibah ini, bersyukur atau kufur. Bersyukur tambah rezekinya, kufur tambah ajabnya, gitu ya. Maka kita doakan teman-teman, ada Bu Dwi yang dari Sikapura, Bekasi kemarin sedang banjir, Masya Allah ya. Rumah saudara kami, Bun CTMR di Nusa Indah 3 itu seatap airnya. Bayangkan, Bapak Ibu kan lihat atap rumah masing-masing. Bayangkan, seatap airnya. Ada berapa nih? Atap saya 4 meter tuh. Ya Allah, 4 meter. Bunda Nil Budaris tuh. Masya Allah, beliau seorang bidan, punya sekolah Bunda Auni. Saya pernah ngisi di sana. Fotonya itu seatap. Saya pernah masuk ke sana gitu. Berarti lantai 2 itu. Masya Allah ya. Lalu rumah Bunda Krisanti, Bunda Krisanti, orangnya sedang di Padang, Sumbar. Lalu didapat kiriman foto, rumahnya juga kebanjiran, Masya Allah ya. Kita doakan ya teman-teman semuanya untuk saudara kita di Bekasi, agar rezeki yang Allah titipkan berupa musibah itu bisa menghadirkan rasa syukur, lalu menghadirkan dampak positif untuk dirinya, semakin paham tentang rezeki Allah dan diganti dengan permain-permainnya yang manis ya. Amin ya rabbal alamin. Kita baca Fatihah lagi deh untuk teman-teman yang di Bekasi ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Mungkin kita nggak bisa support tenaga, nggak bisa support materi, minimal doa-doa kita panjatkan untuk mereka. Gitu ya. Oke, teman-teman semuanya, siap semuanya? Siap? Oke. Bismillah ya.
Terima kasih. Oke, siap. Kita langsung aja masuk ke yang pertama. Oke, ini gambarnya dari Mbak Anggi nih. Saya pakai terus ini. Seneng saya gambar ini ya. Gambar onta. Onta ini melambangkan ada orang yang sedang naik. Saya yakin nih orang naik, naik onta ini sedang perjalanan. Bisa jadi menuju tempat kerjanya. Bisa jadi menuju ladangnya. Bisa jadi menuju tempat dia mengabdi. Bisa jadi kita nggak tahu nih ya. Gambar gambar unta ini saya jadikan pertama nih ya. Oke, yang pertama, oke ya, boleh. Nanti nanti saya kirim PPT-nya ya dari teman-teman semuanya. Nanti Mbak Anggi saya kirim juga, terus teman-teman saya kirim PPT-nya. Silakan nanti soal dapat nanti ya untuk bisa dibaca-baca di rumah. Oke, yang pertama ini teman-teman semuanya. Dia ada dua niat ya. Pertama sekali, pancangkan dalam hati kita niat bekerja, niat mencari nafkah, niat menjemput rezeki untuk mendapat ridho. Pertama, apa? Mendapat ridho. Jangan-jangan selama ini kita bekerja, ngajar, ke pasar, ke sawah, jemput rezeki, nguli, mulung, ngisi materi, dan semuanya belum ada niat mendapat ridho. Jangan-jangan, gitu ya. Insya Allah ya. Padahal dalam sebuah hadis tentang niat yang sangat masyhur sekali, ya kan? Di antaranya adalah niatul mukmin khairum min amali. Niat seorang mukmin itu terkadang lebih baik dari hasil perbuatannya. Niat seorang mukmin terkadang lebih baik dari hasil perbuatannya. Maka sekali lagi, niatkan dulu hasil mana nanti, gitu ya. Niatkan dulu. Niat itu sudah baik karena niat itu awal Allah memberikan pahala. Pahala nggak dapat kalau nggak ada niatnya. Kita datang di rumah, ujung-ujung jalan aja nih, nggak berniat. Mau kemana? Keluar. Begitu keluar, sampai sana ternyata kerja gitu ya. Kata istri, kata anak-anak, mau kemana Bi? Keluar. Udah begitu sampai keluar, di sana ternyata kerja gitu. Oh dia dagang, dia itu. Nggak ada niat sama sekali tanam itu. Maka Masya Allah, niatnya hanya keluar itu doang. Iya. Dapatnya apa? Keluar doang. Udah keluar rumah, keluar keringat, keluar tenaga, keluar modal, keluar apanya. Masya Allah. Akhirnya nggak dapat apa-apa itu. Pulang, Bi, mana Bi? Eh, kayaknya biasa harian deh ini. Saya lihat gambar-gambar tadi Abi kerja tuh. Rupanya dia nggak pangsang niat gitu ya. Dia hanya niatnya keluar saja gitu ya. Akhirnya, aduh, mak nggak dapat apa-apa. Mi, keluar uangnya, keluar tenaganya, keluar waktunya. Masya Allah. Ya ini bagian dari jurus disiplin kata juga. Hati-hati dalam kata-kata ya. Maka panjangkan niatnya. Oke, yang pertama agar mendapat ridho. Gimana cara niatnya? Oke, bahasa Indonesia aja teman-teman ya. Saya share. Oke. Pertama, ya Allah, Nawa itu mencari rezeki ini boleh diganti menjemput boleh ya. Ini teks asli dari tulisan buku ini. Saya nggak rubah. Tapi Bapak Ibu sekalian senyamannya boleh diganti menjemput rezeki boleh. Ya sesuai bahasa yang disukai. Mencari rezeki boleh. Ya Allah, nawa itu mencari rezeki ini agar engkau ridho kepada aku ya Allah. Bayangkan teman-teman semuanya. Kita kerja. Kerjaan kita bagus, keren, trainer gitu ya. Motivasi gitu ya. Tapi Allah nggak ridho gitu ya. Insya Allah, berkah nggak? Berkah nggak? Eh, harta yang didapat, aduh, jangan-jangan nggak ada keberkahan itu. Capek saja gitu ya. Maka pancangkan ibu ngajar. Perjalanan ngajar dari rumah sebagai guru, perjalanannya itu 5 jam. Berangkat jam 4 pagi sampai sekolahan jam 9 pagi. Ya, belum ada niat mendapat ridho gitu ya. Maka ini pancangkan teman-teman semuanya ya. Pastikan mau ngapain aja deh. Ada yang jadi pengacara, ada yang jadi notaris, ada yang jadi apapun di sini ya, ada yang jadi guru, ada yang jadi petani. Pancangkan niat yang pertama adalah agar mendapat ridho. Langkah kakinya. Ya Allah, nama itu aku mencari rezeki hari ini agar engkau ridho kepada aku ya Allah. Yes, niatnya saja udah Allah catat sebagai pahala. Satu pahala untukmu. Gitu. Ya. Lalu dikerjakan benar-benar. Kita bekerja benar-benar.
benar-benar untuk mendapat ridho, artinya apa? Jaga dari dosa, hati-hati, serius, fokus. Gimana sih Allah itu ridho itu caranya? Akhirnya kita terfokus karena kita punya niat agar Allah ridho, kita hati itu kerjaan tuh. Kerjaan kita semata-mata benar-benar untuk jaga doa Allah. Akhirnya apa? Hati-hati dari korupsi, hati-hati dari apa namanya gibah di pekerjaan, hati-hati dari kita nggak bener dalam bekerja. Hati-hati karena apa? Kita pengen Allah ridho. Gitu. Jangan-jangan koruptor-koruptor yang ada di negeri itu dia nggak ada niat untuk mendapat ridho, masya Allah. Penting nggak wes kalian niat ini? Penting banget, penting banget untuk semuanya. Maka saya semangat sekali nih untuk menyampaikan ilmu ini. Ya, ini untuk diri saya sendiri tentunya. Saya melangkah kaki dari rumah dan pekerjaan pertama sekali mendapat ridho. Ya Allah, nama itu mencari rezeki ini agar engkau ridho kepada aku. Lihat hadisnya. Inilah bagusnya tulisan ini ya. Ada hadis yang melandasinya. Apa hadisnya? Siapa yang ingin mengetahui kedudukannya di sisi Allah, hendaklah dia melihat bagaimana kedudukan Allah dalam dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah menempatkan kedudukan hambanya sebagaimana dia menempatkan kedudukan Allah dalam dirinya. Al-Hakim. Oke, orang yang sudah memancangkan ridho Allah di sini berarti dia sedang memposisikan Allah dalam dirinya. Allah hadir dalam dirinya. Kalau sudah Allah dalam hadir dalam dirinya, maka Allah akan menempatkan kedudukan hambanya sebagaimana dia menempatkan kedudukan Allah dalam dirinya. Kalau kita ridho dengan karunia Allah, ridho dengan pekerjaan kita, ridho dengan amanah yang diberikan oleh kita, Allah, akhirnya Allah juga akan ridho kepada kita. Maka tanamkan dulu niat ini sekuat-kuatnya dalam hati kita. Sekali lagi ya, praktekkan ini. Ini amal ini harus praktek. Nggak boleh nggak praktek. Mulai kapan? Nanti ngelangkah dari rumah. Langsung pancangan niat. Ya Allah, nama itu mencari rezeki hari ini agar engkau ridho kepada aku. Ini dalilnya. Siapa yang menempatkan dirinya Allah dalam dirinya, maka Allah juga akan menempatkan diri kita hambanya dalam Allah Subhanahu wa taala, dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Oke ya. Ya, yang kedua, di samping mendapat ridho Allah, kita juga ingin Rasulullah juga ridho kepada kita sebagai hambanya. Ya, ya Allah, nama itu mencari rezeki ini agar Rasulullah ridho aku sebagai umatnya, gitu. Bayangkan kalau kita nggak diakui sebagai umat Nabi, Masya Allah, bagaimana status kita di akhirat, teman-teman semuanya ya. Jadi mendapat ridho ini tidak hanya ridho Allah ya, tapi juga ridho Nabi Muhammad SAW mengakui kita sebagai umatnya. Mana dalilnya? Niat, dalil. Niat, dalil ya. Oke. Belum beriman seorang sampai aku lebih dicintai olehnya. Oleh ya, bukan oil nih. Olehnya daripada cintanya kepada ayahnya, anaknya, maupun seluruh manusia. Masya Allah, hadis riwayat Muslim. Suatu saat Umar bin Khattab pernah ditanya, wahai Umar, siapa yang engkau cintai? Sebesar apa cintamu kepada aku? Kata kata Nabi Muhammad SAW. Jadi kata Nabi Muhammad SAW, siapa yang engkau cintai? Aku, eh, seperti apa engkau mencintaiku gitu ya? Taruhlah, aku mencintaimu lebih dari cintaku kepada ayahku, juga anak-anakku, orang tuaku dan anak-anakku. Ah, engkau belum belum mencintaiku, kata Nabi. Seperti apa cintamu, wahai Umar? Aku mencintaimu seperti aku mencintai eh, sebutkan semuanya. Masya Allah belum juga. Akhirnya apa akhirnya? Aku mencintaimu lebih dari cintaku kepada semuanya. Jadi harus total kita teman-teman mencintai Rasulullah SAW itu. Ya, maka wujud kita cinta kepada Subhanahu wa taala, nah cari rezeki juga kita tanamkan niat agar Allah juga ridho kita, Rasul juga ridho kita sebagai umatnya. Dengan jalan kita mencintai Nabi total. Cinta Nabi itu
harus lebih dari cinta kepada ayah kita, ibu kita, anak kita, maupun seluruh manusia. Nggak boleh cinta kita seperti cintaku kepada ayahku, seperti cintaku kepada keluargaku, masih seperti, enggak, tapi lebih dari cinta kepada orang tua, cinta kepada anak, maupun cinta kepada seluruh manusia. Kita kepada Allah itu seperti itu pada Rasulullah SAW. Maka wujud cinta kita total pada Rasulullah SAW, niat kerja kita juga ingin Rasulullah ridho aku sebagai umatnya. Oke ya. Pak, gimana Pak namanya niatnya ke 40 banyak banget gitu ya. Nah, maka nanti deh dibahas ya di ujungnya ya. Kita bahas dulu eh, niat beginian. Oke ya. Oke, yang pertama apa tadi? Agar Allah ridho. Yang kedua, Rasul juga ridho aku sebagai umatnya. Oke, yang kedua. Yang ketiga. Yang ketiga, ini ada empat, tiga dan empat dan lima, ada 3 poin atau 2 poin. Yaitu niat kita mencari rezeki atau menyebut rezeki adalah taat perintah dan mengikuti jejak ulama. Ada 2 niat lagi. Yang ketiga dan keempat, niat kita mencari rezeki itu adalah sebagai bentuk ketaatan kita terhadap perintah Allah, juga sebagai bentuk mengikuti kita jejak ulama. Oke, ini yang ketiga ya. Bunyinya begini niatnya. Ya Allah, nawaitu mencari rezeki ini mematuhi perintahmu dalam Al-Quran. Di Al-Quran itu disebutkan juga tentang bekerja, mencari rezeki. Bukan bukan mendapatkan uang ya. Kalau mendapatkan uang jelas jalannya bertobat. Bertobat itu diberikan harta yang banyak. Tapi untuk pekerjaan ada di surat Taubah yang saya, ya bekerjalah kamu, maka Allah akan membalas seperti niat-niatmu untuk kerjakan. Tugas kita yang bekerja saja, Allah akan membalasnya. Maka niat kita mencari rezeki adalah mencari rezeki ini mematuhi perintahmu dalam Al-Quran. Ya, lihat, Ahlul Quran adalah keluarga Allah dan merupakan kekhususan bagi. Bayangkan teman-teman semuanya, kita diaku sebagai keluarga Allah di muka bumi ini. Siapa mereka? Ahlul Quran. Al-Quran itu bukan penghafal Quran saja, tapi orang yang mengamalkan Al-Quran. Ya, Bapak Ibu sekalian, eh, perintah-perintah Allah dilakukan gitu, maka itu sebagai ahlul Quran. Ya. Nah, gini teman-teman, di sini ada saya lihat ada jamaahnya Ustadz Imron ya yang tadabbur Quran tuh Masya Allah, setiap hari baca tentang ayat-ayat Al-Quran itu ya. Jangan sampai itu nggak diamalkan, dibaca doang nggak diamalkan, maka kita bukan ahlul Quran tapi diamalkan ya. Ahlul Quran adalah keluarga Allah dan merupakan kekhususan baginya. Oke, yang keempat, ya Allah, nama itu mencari rezeki ini mengikuti jejak para ulama soleh. Ya, coba lihat para ulama soleh, para alim tempo dulu itu semuanya juga menjemput rezeki bekerja, nggak ada. Mereka pengangguran tuh nggak ada. Konteksnya mereka dulu diam, betul, dulu diam, mendapat rezeki betul, tapi dalam dulu diam dia juga dia punya bisnis. Lihat, para alim ulama sekarang, pimpinan pondok, dia punya bisnis. Ada pimpinan pondok itu yang buka usaha jasa travel, tun travel di umroh haji. Ada yang dia dia sekedar buka laundrynya, ada yang dia buka air minumnya gitu. Ada yang dia sedang buka kantinnya gitu. Nampaknya dia nggak kerja gitu ya. Tapi dia sudah berusaha. Dan para alim itu rata-rata pedagang. Ya, para ulama itu bahkan Imam Ibnu Hambal ya atau Imam itu juga berdagang. Mereka berdagang, berdagang berusaha sebagai penggugur kewajibannya berusaha dan bekerja. Jadi kita mengikuti para ulama juga. Bahkan Nabi bekerja teman-teman semuanya. Nabi itu menjadi pedagang. Nabi itu menjadi penggembala bekerja. Artinya apa? Kita ikut jejak ulama. Ya, oke, liatin hadisnya. Sesungguhnya di antara ciri orang yang mengagungkan Allah ialah mereka yang memuliakan ilmu, memuliakan ulama,
menghormati orang tua, menghargai penghafal Al-Quran, serta mencintai penguasa yang adil. Dan ada poin di sini, memuliakan ulama. Maka kita mengikuti jejak para ulama soleh itu adalah dalam rangka memuliakan mereka. Ulama aja bekerja loh, ulama aja bertugas loh, ulama aja berkarya loh. Masa aku enggak, gitu kan? Maka nggak boleh kita ini menganggur teman-teman semua ya. Nggak berkarya nggak boleh. Jangan sampai kita jadi orang pengangguran hanya menadah saja ya, menadah saja. Menadah dari warisan orang tua, menadah dari peninggalan orang tua, hanya bisa menjual-jualin orang tua. Kita anaknya orang kaya gitu ya. Orang kaya itu udah meninggal orang tua kita. Ibu apa kita udah meninggal, kita sekolahnya nggak bener, skill nggak ada. Akhirnya apa ngabisin atau orang tua? Jual arisan ini, jual itu, jual lagi. Ada Bu, di tempat kami seperti itu banyak sekali. Ya, ketika dia sudah ujur, anak-anak udah dewasa, akhirnya harta orang tuanya habis. Masya Allah ya. Kenapa? Karena nggak berkarya. Berarti dia nggak mengikuti jejak para ulama soleh. Ya, empat niat nih. Ridho Allah, ridho Rasul, mematuhi perintah aku dalam Al-Quran, juga mengikuti jejak para ulama. Di sini, insya Allah nggak ada orang yang nggak bekerja ya, nggak bertugas ya, pasti mau karya ya. Terutama yang bapak-bapak nih wajib kuduun, wajib banget nih ya. Ibu mah hobi aja deh ya, hobi aja deh, menyalurkan ilmunya gitu ya. Oke, yang kelima dan keenam dan ketujuh. Lima, enam, tujuh nih. Ini teman-teman semuanya. Siapa di sini yang mau haji, mau umroh? Ayo. Siapa nih? Saya Oke. Jangan-jangan Saya, teman Ustaz. nggak mudah umroh hajinya Saya, karena Pak nggak pernah Ustaz. niat saat bekerja, nggak pernah niat saat berkarya, nggak pernah Saya, niat Ustaz. sehingga nggak cukup cukup tuh rezekinya karena nggak Eh, terkencang niat ya. Maka pastikan niat juga kerja itu niat juga untuk apa tuh? Haji dan umroh, bahkan untuk bayar zakat. Zakat apa? Zakat mal, teman-temannya ya. Kalau zakat fitrah, zakat fitrah mas semua sudah bayar. Tapi zakat mal ini belum semuanya bayar. Kinetnya. Yang kelima, ya Allah, nama itu mencari rezeki ini agar aku bisa menunaikan haji dan umroh ya Allah. Kenapa haji itu baru umroh? Karena dalam haji ada umroh teman-teman. Dalam umroh nggak ada haji. Jadi sekarang kalau doa-doa, ya Allah, jangan, ya Allah umrohkan aku, jangan gitu. Ya Allah hajikan aku, ya Allah. Kan dalam haji ada umroh. Kalau ya Allah umrohkan aku saja, akhirnya umroh doang, nggak haji-haji gitu ya. Ya nggak haji-haji. Maka niatnya ditambahin tuh, ih jangan tanggung-tanggung nih deh, ya. Dan pancangkan semenjak mencari rezeki. Pancangkan. Pak Bayu dagang kacang. Ya nggak apa-apa. Kacang itu ya, rezeki dari Allah. Bisa miliaran tuh omset kacang itu. Kalau niatnya juga ini besar gitu ya. Ya Allah, nama itu pencari rezeki ini dengan menjual kacang garing ini saya promosikan nih Mas Bayu nih. Kacang garing ini agar aku bisa menunaikan ibadah haji dan umroh ya Allah bersama keluargaku ya Allah. Maka akhirnya omsetnya si kacang itu meledak. Karena apa? Niatnya besar. Tapi kalau ya Allah amin. aku jual kacang ini untuk bisa makan keluarga aku, ya udah niatnya hanya dapat makan sekeluarga aja gitu ya, sehari-hari aja. Maka niatnya diluasin ya. Oke, siap semuanya? siap. Haji dan umroh. Kenapa sih penting niat haji dan umroh? Karena Bapak Ibu sekalian, jihad yang paling utama adalah haji yang mabrur. Jihad yang utama adalah haji yang mabrur. Umrah, jihad juga jihad, tapi sejihad-jihad utama adalah haji karena jelas keluar fardu. Jihad harta, jihad tenaga, jihad apalagi waktu, jihad pekerjaan, semua kita jihadkan, kita korbankan untuk haji. Orang haji itu kan sebulanan ya. Sebulan itu berarti kita udah izin kerja. Nggak mudah dapat izin kerja kantor sebulan itu ya, gitu. Lalu modal uang, kesehatan, terjaga kesehatan, waktunya, keluarganya ketinggalin semuanya. Maka jihad yang paling utama adalah haji umrah. Maka niatkan semuanya. Niatkan kita bisa haji. Saya juga mau tambah niatnya. Kemarin saya dari umroh udah selesai nih umroh ya. Ya Allah, mudahkan aku umroh udah dapat nih sekarang haji dong gitu ya. Haji, 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 haji.
dan umroh ya bersama keluarga niatkan ya Allah aku menyambut rezeki ini agar engkau ridho Rasul ridho takdim tamu ikut jak ulama dan aku ingin haji dan umroh ya Allah gitu ya teman-teman ya. Oke, yang keenam, niatkan juga kita agar bisa menyalurkan zakat dari hartaku. Wajar teman-teman semua, ulama-ulama dulu itu kaya-kaya. Kenapa? Niatnya banyak banget niatnya. Niatnya untuk haji berbiaya besar. Untuk zakat dari emas, dari harta itu besar. Sekarang itu minimal eh, apa nisabnya itu adalah 85 gram emas. Setara dengan 20 dinar. Saya cek harga 20 dinar sekarang, 10 dinarnya aja udah hampir 80 juta. Berarti kalau 20 dinar udah 160 juta. Siapa di sini yang punya harta tetap mengendap senilai 160 juta? Masya Allah. Harta nganggur tuh ya, semua ada kebutuhan terpenuhi dalam setahun tuh nganggur segitu, maka itu wajib zakatnya 2,5%. Cukup setengah dinar saja. Punya punya uang senilai gitu, makanya punya uang dengan emas teman-teman ya. Ini saya promosiin juga nih di rezeki nih. Teman-teman yang WR CDMR, terima kasih ya. Jadi juga nyimpennya itu kita udah kerja nih ya, udah niatnya banyak pancangkan untuk bisa haji umroh, hartanya uangnya diamankan di emas. Untuk bisa baca zakat mal, hartanya amankan di emas. Insya Allah terwujud teman-teman. Tapi kalau eh, niat haji umroh untuk zakat mal ditaruh di ATM, aduh nggak yakin saya sekalian, nggak yakin saya. Kenapa nggak yakin? ATM itu Masya Allah gampang melehnya, ya gampang cairnya. Udah gitu nggak aman, udah itu nggak berkah teman-teman semuanya. Maka simpen aja di emas. Jualan hari ini langsung berikan emas. Saya udah niat ya Allah mau haji umroh, mau baca emas ya Allah, titipkan ke emas. Beli emas 1,5 gram terus 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 Masya Allah. Saya hitung-hitung teman-teman di rumah Masya Allah ya istri saya, Bi berapa ya mas saya hitung tuh. Tek, tek, tek. Ya Allah, Mi udah banyak juga Mi. Seperempatnya ada 4. Setengahnya ada 4. Sebenarnya ada sekian. Ih, udah hampir 4 dinar tuh Masya Allah. Padahal sekarang senilai berapa tuh? 28 juta, 30-an juta. Masya Allah, ya Allah. Isi dikit-dikit. Masya Allah ya, dikit-dikit disisihin. Kalau itu dalam bentuk uang habis teman-teman. Habis teman-teman. Maka emas ya nanti yang penasaran tentang emas boleh japri saya jelasin atau nanti saya buat zoom khusus khusus tentang bisnis emas ya nggak apa tadi bisnis khusus ini ada kaitannya dong dengan ini dengan apa menyalurkan zakat dari hartaku teman-teman semuanya kebanyakan kita ini sudah bayar zakat fitrah pasti wajib cuma 2,5 kilo ya beras cuman 10.000 15.000 atau 20.000 deh beras uang maka pasti sudah tapi siapa di sini yang udah bayar zakat mal teman-teman ayo siapa nih yang udah bayar zakat mal belum saya juga belum teman-teman karena harta saya belum mencukupi 85 gram emas saya belum bayar zakat mal tapi alhamdulillah saya sudah menerima teman-teman titipan yang mau bayar zakat mal alhamdulillah dari siapa dari orang-orang yang beli dinar jadi kemarin tahun kemarin Pak, saya nitip ya 1/2 dinar. Untuk apa, Bu? Untuk zakat mal saya, Pak. Emas saya udah 20 dinar lebih, Masya Allah. Siap, Bu. Saya terima. Saya ikut gabung di Askar, ambil zakat Khairuzikin. Maka saya serahkan ke pusat. Ini emasnya. Mau dibentuk uang apa emas nih? Kalau emas saya transfer langsung ke kirim emasnya. Kalau uang, maka saya jadikan uang. Gitu ya. Insya Allah. Dan beberapa orang sudah nitip zakat mal gitu ya. Teman-teman semuanya, saya saya senang banget tuh dengan niat ini. Teman-teman ya, siapa sih kebanggaan Allah? Kebanggaan Allah adalah orang yang bisa membayar zakat mal. Ya, banggaan Allah itu. Kalau keluarga Allah, Ahlul Quran. Tapi kebanggaan Allah adalah orang yang juga bayar zakat mal. Insya Allah. Lihat adilnya, bentengi hartamu dengan zakat dan jadikan sedekah sebagai obat bagi sakitmu dan persiapkan doa untuk menghadapi bencana. Wih, ini hadis ini langsung 3 nih. Harta kita bentengi dengan zakat. Dibentengi itu gimana sih teman-teman? Ini harta. Dibentengi. Berarti harta kita bocor nggak? Nggak bocor karena ada bentengnya. Bentengnya apa? Zakat.
Jadi kalau teman-teman hartanya bocor, terus jangan-jangan nggak bayar zakat teman-teman, ya. Dihitung, cek dulu tuh hartanya. Nah, ini Ramadan ya, momentum Ramadan dicek hartanya, Bu. Coba cek di simpanannya. Simpanan bank saya sekian, emas saya sekian, apa tabungan saya sekian. Hitung semua total kalkulasi. Ya Allah, harta saya ternyata ada sekian. Udah 12 juta nih ya Allah. Ya Allah ampuni aku nggak pernah zakat mal. Segera keluarkan zakat. Bab zakat tadi bahas khusus deh ya. Belajar sama para alim para ulama tentang bab zakat ya. Terus saya bantu sedikit spill tentang eh, apa-apa sih yang wajib dizakati gitu ya. Jadi harta kita dibentengi dengan zakat. Lalu sedekah jadi obat. Lalu doa untuk menghadapi bencana. Doa-doa kita di waktu lapang itu akan membantu kita di waktu sempit. Jadi kalau doa teman-teman jangan nunggu sempit ya kalau doa tuh. Saat lapang kita berdoa. Ya, saat sekarang lapang berdoa. Karena kebanyakan orang sedang mudah rezekinya, kehidupannya nggak doa, nggak syukur. Tapi begitu dapat musibah bencana baru doa. Berjam-jam doanya. Balik teman-teman ya. Doalah di waktu lapang sehingga Allah akan mudahkan di waktu sempit termasuk saat terkena bencana. Oke ya, lanjut. Ini yang berapa nih? Yang keempat ya. Oke, niatkan juga teman-teman. Nah, ini nih kebanyakan orang tuh begini nih. Niatnya fokus di sini doang nih, ya. Nafkah keluarga aja niatnya. Sudah bener sih, namun belum lengkap, ya. Jadi niatkan juga yang ke poin grup keempat, yaitu ya Allah, nawaitu mencari rezeki ini untuk menafkahi keluargaku. Saya yakin deh, semua teman-teman udah niat yang ini ya. Nafkah keluarga saya udah niat, ya. Ini dalilnya. Apa yang kau nafkahkan bagi baik banyak maupun sedikit dengan tujuan keridhaan Allah akan diberi pahala sesuap makanan ke mulut istrimu. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Oke ya. Jadi apa yang kau nafkahkan sedikit ataupun banyak dengan tujuan keridhaan Allah. Nih, tujuannya dari doa Allah ya. Ridho Allah tuh ada kan akan diberi pahala sesuap makanan ke mulut istrimu. Maksudnya tuh setiap suap makanan itu diberi pahala gitu. Bukan semuanya dipahalai sesuap makanan bukan. Tapi setiap suap makanan diberi pahala. Terus pahala berapa suap kita makan? Banggi berapa suap Banggi? Nggak kehitung ya. Bayangkan tuh sehari makan mungkin 2 kali ya atau 3 kali gitu ya. Suapnya nggak dihitung tuh. Dan setiap suap itu ada pahala gitu ya. Udah gitu pahalanya apa? Masuk suapan. Karena asbab suapan itu dan kita sehat. Kita beramal, ngaji, sholat, semua untuk pahalanya. Masya Allah ya. Bahkan niatkan teman-teman ya. Niatkan untuk nafkah juga ya. Kalau udah alhamdulillah, kalau belum niatkan. Yang kedelapan, ya Allah, nawaitu mencari rezeki ini agar aku bisa memilih yang halal saja dari karuniamu, Masya Allah. Sekali lagi, jangan-jangan teman-teman yang tergelincir ya, saudara kita yang tergelincir di korupsi, itu Masya Allah. Itu nggak kuat niatnya itu teman-teman. Ternyata ilmu niat ini perlu dipelajari oleh banyak orang, terutama para pejabat teman-teman ya. Ini ada pejabat di sini ya yang hadir ya. Maaf ya Bapak pejabat yang hadir, teman-teman para pejabat tanamkan niat ini. Ridho Allah, kalau udah ridho Allah mah kita hati-hati tuh. Terus yang ini juga nih, ya Allah, aku mencari rezeki ini agar aku bisa memilih yang halal saja. Pastikan tuh niat kita tuh dari awal duluan pancangkan tuh mau nyari yang halal saja. Sehingga ketika ada yang nggak halal langsung nggak diambil. Ya, dari ini. Tiap tubuh yang tumbuh dari makanan yang haram, maka api neraka lebih utama membakarnya. Masya Allah, ya Allah. Kita berlindung oleh Allah ya dari asupan-asupan yang halal dalam tubuh kita. Sengaja nggak sengaja kita berlindung oleh Allah karena lebih layak dibakar api neraka. Ya, dagingnya, rambutnya, semuanya itu lebih pantas dibakar dengan api neraka teman-teman semuanya. Hati-hati ya. Eh, Maka niatkan melangkah dari rumah. Ini seorang kepala sekolah misalnya datang dari rumah mau ke kantor. Hari ini sedang mungkin mau pencairan dana bos gitu ya. Oke, datang kita ke sana. Niatkan ini ya Allah. Nama itu mencari rezeki hari ini ya Allah. Ada pencairan dana bos ya Allah hari ini. Perlu tanda tanganku gitu ya. Ya Allah, aku berniat memilih yang halal saja ya Allah gitu. Maka sampai sana tuh, waduh,
Marah itu hati-hati ya, hati-hati yang kira-kira untuk diri sendiri hati-hati ya, pasti manfaatkan untuk umat ya. Memang dunia sistem di Indonesia ini nggak mudah. Saya perangkat desa teman-teman. Saya tuh di desa sebagai sekdes teman-teman. Masya Allah nggak mudah teman-teman ya, urusan keumatan melalui pemerintahan nggak mudah. Tapi pancangan lihat ini, kalau lihat di pancangan Allah jaga kita tuh, Allah lindungi kita. Ada kesempatan nggak bagus, bukan di saya, di orang lain gitu loh. Ya gitu ya, ada hal apa gitu, jobnya nggak dikesayakan ya, itu di bukti perlindungan Allah tuh ya. Jobnya nggak dikesayakan, berat, alhamdulillah selamat ya Allah, selamat ya Allah, selamat ya Allah gitu ya. Maka penting sekali niat tentunya agar aku ridho, agar aku ini gitu ya. Oke, bidang ini tangani kamu, bidang ini tangan kamu ya Allah, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, aku selamat dari hal-hal yang membahayakan diriku gitu teman-teman ya. Nggak mudah memang, tapi niat ini penting dipancangkan. Oke, jam berapa nih ya? Oke, masih pada waktu ya. Kayaknya nggak selesai nih 40 niat nih. Bersambung ke depan ya, nggak selesai ya. Minggu depan. Sabar-sabar nungguin ya. A- Lanjut. Atau mau besok kemis. Nggak apa, siap aja ya. Oke, yang kelima, poin grup kelima. Niatkan juga teman-teman menjemput rezeki sebagai bentuk ajang silaturahmi. Juga memuliakan orang tua dan mengikuti para nabi. Oke, ini niatnya. Ya Allah, nama itu mencari rezeki untuk berbanyak silaturahmi ya Allah. Siapa di sini yang eh mencari rezekinya nggak melibatkan orang lain? Nggak ada pasti. Se-online-onlinenya kita perlu orang lain juga yang order ya kan? Se-online-onlinenya kita perlu juga transferan dari orang lain gitu kan. Maka niatkan kita silaturahmi. Kalau bisnisnya Pak saya di rumah doang nggak ketemu sama siapa Pak. Tapi ingat live-mu itu dilihat oleh banyak orang gitu ya. Lalu iklanmu dibaca oleh banyak orang. Niatkan itu silaturahmi dan orang-orang yang membaca iklanku, silaturahmi dan orang-orang yang melihat live-ku dan semuanya. Setelah orang-orang yang membaca produkku gitu ya. Silaturahmi, niatkan silaturahmi ya, sehingga saat kita berangkat ke kantor yang ada hubungan kita baik semuanya. Ya nggak ada tuh datang kantor marah-marah, itu dimarahin orang. Datang kantor tiba-tiba ada yang marah sama kita. Ih bapak ini nih gimana? Gini gini gini. Karena apa? Niat kita silaturahmi nggak ada. Teman-teman tanamkan teman-teman. Sehingga begitu masuk kantor, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, salaman sama teman-teman temunya langsung tuh. Salaman itu penggugur dosa-dosa kita. Teng, 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 langsung luntur, dosa-dosanya langsung tersambung hatinya. Ya, penting niat silaturahmi. Oke, ini niat ya. Ini hadisnya. Seseorang menjadi kuat karena banyak kawannya, teman-teman. Ya, saya ini kuat karena banyak teman-teman semuanya nih ya. Karena banyak kawan-kawannya di sini, kuat, kuat, kuat bertahan di sini karena banyak kawannya nih ya. Ada Mbak Anggi yang selalu menemani ya, beri fasilitas, ada Mbak Husen yang ada terus ya, Bu Hoid, Bu Ilmawati, semua teman-teman di sini, Mas Bayu yang teman menemani, karena kawan-kawan itulah ya, maka kita menjadi kuat. Ini hadis Nabi ya. Seorang menjadi kuat karena banyak kawannya. Jadi yang kuat itu bukan karena kekuatan ilmunya, tapi kekuatan kawan. Kawan itu penting banget. Mengenai silaturahmi itu penting teman-teman ya. Niatkan kita bekerja itu juga untuk silaturahmi. Apalagi pedagang ya. Pedagang perlu banyak tuh kawan-kawan yang saling mengaku. Nah, pernah nggak kita niat nih untuk menolong orang tua? Ya kalau pernah, alhamdulillah. Kalau belum, niatkan. Janganlah kalian abaikan kedua orang tua. Barang siapa mengabaikan orang tuanya, maka dia telah kufur nikmat. Ya, teman-teman, gak boleh kita ngabaikan orang tua kita. Seenggak baik nggak banyak orang tua, dia adalah darah daging kita. Dia adalah asbab lahirnya kita. Maka niatkan terus untuk memuliakan kedua orang tua kita. Ya Allah, jumku hari ini ya Allah, niatnya untuk memuliakan orang tuaku, bapakku, ibuku yang masih hidup maupun sudah nggak ada. Memuliakan dia. Dengan kita bekerja yang baik, itu orang tua senang. Coba siapa di sini yang kira-kira orang tuanya nggak senang kita kerjanya baik gitu? Nggak ada. Pasti jadi kebanggaan tuh. Orang tua mulia. Wih, Mbah Husen itu, orang tuanya ngomong nih, Mbah Husen itu, oke mungkin orang tua ngomong Mbah Husen lah ya, Husen itu gitu ya. Husen tuh, keren tuh kerjaannya, usahanya keren tuh, dagangannya, Masya Allah, udah ngebantu orang banyak tuh. Dia bertahan istiqomah, bisa bertahun-tahun dagang tuh. Halal lagi yang dipakai, seneng banget tuh. Orang tuh seneng tuh, jadi contoh. Nanti kalau usaha tuh kayak dia gitu. Berarti orang tua tuh mulia.
bangga orang tua tuh dengan usaha kita gitu ya, dengan kerjaan kita gitu ya, seneng gitu, menjadi contoh untuk anak cucunya, untuk rumahnya, maka kebanggaan nih. Maka niatkan dulu, biar itu ada di dalam orang tua kita, niatkan, ya Allah, aku menjemput rezeki ini untuk memuliakan doa orang tua aku, ya Allah. Seneng pasti orang tua aku bekerja, ya Allah, dengan yang baik gitu ya. Oke, yang ke-11. Ya Allah, nama itu mencari rezeki ini untuk mengikuti para nabi dan rasul juga gitu teman-teman. Karena nabi dan juga bekerja ya. Lihat ini. Tidak ada makanan yang lebih baik bagi seseorang selain memakan hasil jerih payahnya sendiri. Sesungguhnya begitu pula Nabi Daud makan dari jerih payahnya sendiri. Hadis Riwayat Bukhari. Nabi Daud itu bekerja, teman-teman. Dia ahli besi, ahli pandai besi, membuat membuat baju perang. Itu dijual, teman-teman. Itu bisnis beliau, memproduksi baju perang. Melunakkan besi itu udah keahlian beliau, gitu ya. Dan itu dari jerih payah itulah beliau makan. Maka kita jangan sampai makannya dengan jerih payah orang lain, teman-teman. Orang peras keringat, paling tulang, kerja yang keras gitu. Kita peras tuh, kita ambil ambil hasilnya nggak seimbang gitu ya. Nah, ini orang-orang yang punya karyawan, yang karyawannya dipekerjakan maksimal eh, berjam-jam, kita ambil hasil yang banyak, karyawan kita dikit, itu meras namanya itu ya. Maka harus seimbang tuh ya, harus seimbang. Pastikan hasil karya kita ya. Teman-teman semuanya, ini niat ini penting banget ya. Ikuti jejak para nabi. Siapa di antaranya? Nabi Daud juga bekerja, teman-teman. Musa juga bekerja ya. Semua itu bekerja ya, teman-teman ya. Nabi Muhammad apalagi berdagang. Oke, kelompok yang keenam ya. Syukur nikmat bekal jalan nabi dan sahabat. Oke, teman-teman ya. Ini juga nih teman-teman penting. Ya Allah, nama itu mencari rezeki ini untuk mensyukuri nikmatmu. Ya, penting ini teman-teman ya. Pak, 12 itu udah banyak banget, kayaknya nggak cukup, waktunya habis tuh, baca niat aja nih. Nggak apa-apa, nggak harus semua teman-teman ya. Sesuai konteks. Misalnya hari ini eh, kerjanya sedang fokus apa nih? Niatkan seperti itu. Kata di contoh, hari kerja ini sedang pencairan dana gitu ya. Pencairan dana. Maka niatkan untuk dapat yang halal, untuk Allah ridho, untuk Rasul ridho, supaya apa kita jaga gitu ya dari hal yang nggak baik gitu ya. Ternyata hari ini kerjaan kita sedang misalnya sedang apa nih, presentasi gitu ya. Kerjaan kita harus presentasi nih, harus harus bawa presentasi sehari full nih. Niatkan Allah ridho, yang mudah-mudah nih, yang ridho. Coba untuk syukur nikmat, bagi bantu ini gitu. Yang bisa kita ambil niatnya. Kalau bisa semua, alhamdulillah. Nggak bisa, pilih-pilih dari 40 niat ini yang sesuai dengan konteks gitu ya teman-teman ya. Sesuai dengan konteks supaya tepat gitu ya. Tentu ini kan 40 ini bukan harus dibaca semua, tapi ada konteks-konteks yang perlu kita ambil gitu ya. Oke, niatnya sesungguhnya Allah Ta'ala itu indah, teman-teman, dan suka akan keindahan. Allah suka melihat tanda-tanda nikmatnya pada diri manusia dan membenci kemelaratan dan yang berlagak melarat. Nih, teman-teman, jadi jangan kerja itu karena ngerasa melarat gitu ya. Masa gitu ya Allah, aku kerja ini karena aku nggak punya apa-apa, ya Allah, jangan gitu ya. Ya Allah, kerja ini karena aku nggak punya apa-apa, ya Allah, untuk makannya nggak ada, ya Allah, apalagi mau untuk ini untuk itu nggak ada, ya Allah. Bukan begitu. Jangan dimunculkan yang nggak yang ketidakmudahannya, tapi niatkannya untuk dapat kemudahan dengan cara apa? Mensyukuri nikmat. Nikmat apa? Nikmat bisa bekerja, bisa makan minum, nikmat bisa melihat, nikmat bisa tangannya berkarya, bisa ngetik gitu ya, nikmat bisa berjalan kaki, nikmat tenaga yang kuat, itu sebagai bentuk syukur kita. Kerjaannya hanya nguli gitu ya, hanya nguli panggul kerjaannya. Saya pernah dulu jadi guru panggul, teman-teman ya. Guru panggul waktu SMA. Uh, ini pundak saya ini udah pernah dimuatin 100 kilo lebih nih. Pundak saya nih dulu ya. Dulu pernah niatin. Nah, apa namanya, kuli panggul kerjaan kita, hanya kuli panggul nih ya. Maka niat kita, ya Allah, di antaranya aku mencari rezeki ini jadi kuli panggul sebagai bentuk syukur nikmat kepadamu. Apa nikmatnya? Kekuatan gitu loh, kekuatan ini. Nggak semua orang bisa manggul seberat itu gitu ya. Maka kekuatan ini aku syukuri, ya Allah. Akhirnya apa? Syukur ditambah nikmatnya. Akhirnya rezeki-rezeki dari pendapatan kulit panggulnya itu banyak berkah gitu ya. Bisa untuk nyemplungin anak-anak, bisa untuk apa namanya, bahkan untuk S2, S1 gitu ya. Banyak teman-teman, lihat tuh orang-orang sukses. Orang tua siapa? Ada yang kuli panggul, ada yang buruh nyapu, ada yang bermacam-macam tuh. Ya. Ya, jadi mereka adalah rasa syukurnya tertanam gitu ya.
Maka teman-teman kita pun demikian. Sesungguhnya Allah Ta'ala indah dan suka keindahan. Allah suka melihat tanda-tanda nikmatnya pada diri manusia. Tuh, suka tuh tanda nikmat manusia. Nikmat apa? Nikmat kesehatan, kekuatan gitu ya. Dan membenci kemelaratan dan yang berlagak melarat. Nggak boleh kita ngelagak melarat ya. Seenggak punya-punya kita nggak boleh merendah-rendahkan diri di hadapan orang lain. Merendah diri supaya apa? Di ada orang lain yang iba dengan kita. Jangan, 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 jangan. Tampakkan kegagalan kita. Apa yang bisa tampak nih? Nggak punya kita tampakkan. Oh, saya kuat fisiknya. Orang lain bisa nyuruh-nyuruh apa bisa bantu saya ngambil ini, ngambil itu, ini tuh. Oh, karena apa? Karena kekuatan itu ada di situ, di fisik kita. Ada loh orang begitu kan. Seorang pejabat, seorang apa orang yang pimpinan gitu ya. Ada punya asisten kan. Asistennya itu lebih kuat dari pimpinannya pasti itu ya. Asistennya bisa sana sini sana sini gitu ya. Lihat tuh Pak Prabowo ya. Siapa asistennya kan gitu ya. Wah, mayor ya. Tadi sigap banget luar biasa itu. Fisiknya lebih kuat pasti kan. Nggak mungkin kan itu. Kuat banget tuh. Dia harus syukur tadi. Ya. Oke teman-teman. Yang 13. Ya Allah, nama itu mencari rezeki ini untuk mengumpulkan bekal ziarah kepada nabimu. Nah, ini ya. Niat umroh aja nggak cukup, teman-teman. Niat haji umroh. Plus juga niatkan untuk berziarah kepada Nabi Muhammad SAW. Di mana tuh? Di Raudhah ya. Niatkan juga kita agar bisa ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Siapa yang berhaji, kemudian berziarah kepadaku setelah wafatku, maka seakan-akan dia berkunjung kepadaku ketika aku masih hidup. Hadis riwayat Baihaqi. Karena ada hadis ini, maka alih dipancangkan juga niat kita untuk ini ya. Oke ya, teman-teman ya. Niatkan eh, kita mencari rezeki juga untuk bisa berziarah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, yang ke-14. Ya Allah, nama itu mencari rezeki ini untuk mengumpulkan bekal berziarah kepada para sahabat Nabi dan orang soleh. Juga niatkan juga untuk berziarah kepada para Nabi dan orang soleh. Kita udah pernah berziarah kepada Nabi, maka niatkan juga ziarah kepada para sahabat Nabi. Ke makam Uhud, ke makam Badar, perang Badar di sana, ke makam-makam para ulama, ke mana tuh? Ke daerah Mesir, para alim di sana, ahli sufi di sana, ke Turki, banyak tuh orang-orang yang bisa kita jarahi gitu ya. Niat ke jarah ke sana gitu ya. Niatkan juga teman-teman penting ya niatnya itu ya. Saya belum nih ke sana insya Allah niat kita dari sekarang. Rasulullah berjarah ke makam syuhada Uhud setiap awal tahun dan beliau bersabda, "Salam untuk kalian yang sertai kesabaran. Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu." Hadis Abu Rojak dan Al-Baihaqi. Rasulullah tuh berjarah terus ke makam syuhada Uhud. Maka kita juga niatkan agar bisa ziarah ke makam Uhud. Maka orang yang haji umroh itu pasti ada program ziarah ke makam Uhud, ke Jabal Uhud ya. Di sana tuh nampak tilas kita. Oke, tanpa niatnya ya. Pak, banyak banget. Nggak apa-apa. Pokoknya pilih sesuai konteks ya. Oke. Ih, 6.30 lagi ya. Cukupin 20 ya. Cukupin 20. Tuh, sorry, Chen. Biar praktek dulu saat dikit-dikit. Iya. Cukupan 20. Nanti prakteknya yang 20 ini. Yang 20-nya kita agendakan berikutnya. Boleh Rabu depan. Boleh terdekat besok juga nggak apa-apa. Siap saya insya Allah ya. Karena udah siap materinya kan. Nanti kita sepakati aja di akhir. Oke, niatkan juga kita agar dapat ampunan Allah ya, dapat ampunan Allah juga bentuk syiar Islam agar niat pahala kita semakin berlimpah, juga niatkan juga sebagai bentuk doa dan zikir kita. Ini niatnya ya Allah. Nah, itu mencari rezeki ini agar diampuni dosa-dosaku. Nah, teman-teman, ada dosa-dosa yang hanya diampuni kalau kita bekerja. Sholat sudah, haji sudah, umroh sudah, zakat sudah, puasa sudah, tapi dosa ini tetap tidak diampuni kalau kita nggak kerja, ya. Maka dosa itu harus ditebus dan kerja. Dosanya apa? Allah rahasiakan sih ya, nggak disebutkan. Tapi sesungguhnya ada sebuah dosa di antara jenis-jenis dosa yang lain yang tidak bisa diampuni dengan sebab mengerjakan sholat, sedekah, haji, namun hanya bisa diampuni dengan kesusah payahan dalam mencari rezeki. Teman. Jadi bersusah-susah nyambel sampai mata meleleh kan apa kerjaannya jual pecel lele gitu ya. Nyambel gitu setiap hari pegang cabe gitu ya. Susah payahnya itulah menjadi pelengkap dosa. Yang itu nggak bisa diampuni dengan haji. Haji pun nggak bisa mengampuni dosa itu.
Dosanya apa? Rahasia Allah, teman-teman semuanya. Maka pastikan kita kerja juga agar dosa-dosa itu diampuni oleh Allah. Niatkan Allah ya. Oke, penting ini teman-teman ya. Lanjut yang ke-16. Ya Allah, nama itu mencari rezeki ini mensyiarkan isab. Kita juga niatkan nih. Apabila Allah memberi hidayah kepada seorang melalui upayamu, itu lebih baik bagimu daripada apa yang dijangkau matahari sejak terbit hingga terbenam. Masya Allah, ya Allah, ternyata mulianya ya. Gimana niat untuk syiar? Oke, tadi kembali contoh pedagang. Pedagang apa? Contoh pedagang pecel lele. Sebagai bentuk syiarnya gimana? Pedagang pecel lele. Maka eh, pas saat ngapa-ngapain itu baca doa, Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Tuk, 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 tuk. Siar itu. Lalu nanti ngapain lagi gitu, cuci tangan dulu. Siar Islam ngajarin kebersihan, ya kan? Lalu bisa baru pakai pakaian yang bersih yang rapi. Jangan udah kerjanya dagang makanan pakaian yang bolong-bolong yang gak rapi gitu ya. Aduh, orang makanya juga geli gitu kan ya. Penampilan penting itu bentuk syiar Islam tuh. Karena Islam mengajarkan yang bersih, yang rapi, terus baca basmalah, menutup aurat, tempatnya yang semuanya ada wangi-wangian aroma, itu bentuk syiar Islam tuh ya. Dan orang berhidayah tuh, ya Allah, dia di rumah nggak bisa begitu lah. Ya Allah, enak banget ya makan di sini ya. Wangi, terus tempatnya bersih semuanya, makanan juga masaknya bagus. Wah, setiap masak baca Bismillah, akhirnya terinspirasi dia di rumah gitu juga gitu. Atau inflasi dia ikut juga usahanya seperti itu juga. Ini bagus sekalian. Pahalanya, Masya Allah, lebih baik daripada apa yang dijangkau matahari tidak terbit hingga terbenam. Masya Allah, ya Allah. Hidayah itu ya. Penting banget nih. Makanya siar Islam, teman-teman. Ya, siar, siar, siar. Nah, kita ngisi materi itu, training, seminar, itu niatkan juga seperti ini. Maka Pak Alas sampaikan tuh, hidayah seorang yang ini ayat dari inilah sampaikan. Seorang dapat hidayah dari kelas ini, maka tuh pahalanya lebih baik bumi dan seisinya seperti ini. Ya, niatkan untuk mensyiarkan Islam. Yang ke-17. Ya Allah, nama itu mencari rezeki ini untuk mengejar pahala ibadah lebih melimpah. Ya, dalilnya akan tetapi pahalanya tergantung kepada pengorbanannya gitu ya. Ya, jadi kita dengan mencari rezeki ini kita untuk apa? Untuk bisa berkorban lebih banyak gitu ya. Sehingga apa? Sehingga pahala yang ibadah lebih melimpah itu didapatkan gitu ya. Semakin banyak pengorbanannya, semakin banyak ibadah yang nilai ibadah kita. Contoh, sedekah, sedekah yang 100.000 tentu beda dengan sedekah 200.000. Semakin banyak pengorbanannya, gitu kan ya. Sholat di rumah tentu lebih baik sholat di masjid bagi laki-laki, pengorbanannya dilihat, ya. Lalu misalnya puasa, tentu lebih baik puasa orang yang makan sahur, buka puasa, ya. Lalu dia juga bekerja orang itu, gitu ya. Lalu juga dia, masya Allah, ini double-double melakukan baca Quran, dia tarawih, tentu lebih banyak pahalanya, karena pengorbanannya lebih banyak, ya. Oke, kayak ini yang 18. Ya Allah, nama itu mencari rezeki ini untuk memperbanyak doa dan zikir. Oke ya. Perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dengan orang yang lalai bagaikan orang yang hidup dan yang mati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Masya Allah. Hadis Bukhari Muslim nih ya. Jadi jangan sampai kita lalai dari doa dan zikir. Pastikan di samping niat kita melangkah menuju tempat kerja kita juga baca doa. Ada orang yang zikir pagi petangnya itu di perjalanan sambil berangkat kerja baru bisa sambil zikir pagi dan petang. Nggak apa-apa, itu bagian dari wujud doa-doa kita. Juga sepanjang kita bekerja, pastikan kita ada doa-doa sebelum bekerja, doa dulu. Lalu kita berzikir sambil mengerjakan sesuatu bersolawat. Ya, ada yang sampai baca apa namanya baca al-masyhur dan sebagainya gitu ya. Jadi jangan sampai kita jadi orang yang mati. Kita bekerja, hidup tapi seperti orang mati. Kenapa? Kita nggak zikir. Ya. Oke deh terakhir, terakhir ya supaya 20 poin ya. Membantu orang, mendidik anak, keterangan dalam ibadah. Menjadi 21 ini deh, nggak apa ya. Ya Allah, nama itu mencari rezeki ini untuk membantu orang lain. Oke ya, ini adalah jurus merawat terumbu karang ya, untuk membantu orang lain. Ini saya sering sampaikan, saya isi beberapa training saya sampaikan.
Ya positif positif motivasi itu gitu. Motivasi kita kerja itu buka toko nih. Bismillahirrahmanirrahim, buka toko. Udah ada niat ridho Allah, ridho Rasul, memuliakan orang tua, diampuni dosanya. Juga niat, ya Allah, aku buka toko ini hari ini. Bismillahirrahmanirrahim, keren. Untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, ya Allah. Membutuhkan semua daganganku ini, ya Allah. Gitu ya. Juga untuk mendidik anak, supaya harta yang didapatkan bisa mendidik anak, mondokkan anak, nyuplahin anak, gitu ya. Juga untuk supaya tenang dalam ibadahnya. Ini niatnya ya. Seorang mukmin terhadap mukmin lainnya seumpama bangunan saling mengukuhkan satu sama lain. Kemudian Rasulullah merapatkan jari-jari tangannya, dirapatkan tuh seperti ini. Ya, ini seorang muslim dan muslim yang lainnya itu seperti ini nih, saling mengukuhkan satu sama lain, ya, dirapatkan jari-jarinya. Maka niat kita untuk membantu orang lain, ya. Banggi itu presentasi di perusahaan gitu ya. Pasti niatnya untuk membantu perusahaan itu kan, membantu karyawannya, pimpinannya, membantu nasabahnya gitu. Supaya apa? Supaya manfaatnya lebih luas, lebih banyak gitu. Keahliannya lebih bermanfaat gitu ya. Oke, niatnya ya Allah, nah itu bisa rezeki ini untuk mendidik anak-anak kami. Nah, bertakwalah kepada Allah dan berlakulah adil terhadap anak-anakmu, mendidik anak-anak. Supaya anak lihat kita, anak-anakku semuanya, makanan ini dapat dari mana? Dari jerih payah Abi Umi bekerja, dari Abi berdagang. Memang rezeki dari Allah, tapi datangnya nggak tiba-tiba, nggak ujuk-ujuk. Ada sebab juga ikhtiar kita, gitu ya. Umi masak permakanan ini di rumah nih, istri saya alhamdulillah nih teman-teman semuanya dapat job dari Kemensos, yaitu memberikan permakanan lansia, ya, masak setiap hari, masak permakanan lansia di Pokmas kami. Ada 6 dapur, dapur kami kebagian 22 lansia, berarti perlu masak 44 pack setiap hari, Masya Allah. Ternyata teman-teman semuanya, Allah, ini jadi jalan rezeki kami untuk mendidik anak-anak kami. Dari inilah akhirnya kami bisa mondoin anak-anak, biar anak-anak. Juga anak ngelihat tuh, setiap pas pulang anak pondok, "Umi ngapain? Ini masa ini." Bantuin mereka. Ini loh nak, dari sisi usaha ini juga kita bisa mondoin kamu, bisa ini itu gitu ya. Ini sebelah siar nih ya. Anak-anak itu dididik mulai dari sekarang, tanamkan bahwa semua itu ada usahanya ya. Adik saya Bukhari dan Muslim. Terakhir, ya terakhir. Ya Allah, namanya itu mencari rezeki ini agar aku mendapatkan ketenangan dari ibadah. Siapa di sini yang mau tenang hidupnya, tenang hatinya, tenang ibadahnya? Tentu semuanya mau ya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wahai anak Adam, luangkanlah waktumu untuk ibadah kepadaku. Niscaya aku penuhi dadamu dengan kekayaan dan hindaran kamu dari kefakiran. Kalau tidak, aku penuhi tanganmu dengan kesibukan dan aku tidak akan menghindarkan kamu dari kefakiran." Tuh, jangan sampai kita itu hanya sibuk, 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 tapi nggak kaya-kaya gitu ya. Sibuk, waktunya habis untuk bekerja. Sholat enggak, puasa enggak, ini enggak, semuanya enggak. Akhirnya apa? Semuanya nggak dapet ya. Maka niatkan juga, ya Allah, aku bekerja hari ini agar dapat ketenangan dan ibadah, ya Allah. Artinya apa? Kerja tetap dilakukan, puasa masih bisa, sholat masih bisa. Maka ada orang nih, kemarin siapa ya? Anaknya Bunda Heni, ya Heni dari STMR dari Kanan, Masya Allah, kerja di perusahaan asing ya, perusahaan asing, Masya Allah hampir nggak ada istirahatnya gitulah deh, nggak ada istirahatnya, sholat Jumat nggak bisa gitu ya, lalu pulang nggak bisa, terus gimana tenang kerjaannya? Gajinya sih besar puluhan juta gitu ya gajinya, tapi tenang kan dia nggak tenang teman-teman semuanya, nggak tenang, nggak bisa Jumatan, nggak tenang. Maka kalau niat nyari kerjanya itu dari ini dapatnya seperti ini teman-teman. Dia mungkin niat kerjanya, ya Allah, aku bekerja ke perusahaan yang gajinya besar gitu ya. Tapi dia nggak inget Allah ridho, Rasul ridho, dapat ketenangan ibadah, nggak inget itu. Akhirnya Allah pilihkan tempat kerjanya yang seperti itu gitu ya. Pendapatnya besar tapi nggak tenang teman-teman semuanya. Maka pilih, niatkan dari sekarang usaha pekerjaan yang juga mendatangkan ketenangan dunia kita. Oke teman-teman semuanya, 21 niat ya. Karena kan 40 bahasa habis tuh kayaknya menumpuk-numpuk nanti ya.
Tapi sesuai waktu kita 1 jam ini lebih ternyata Masya Allah ya. 21 niat udah dibahas. Nggak apa-apa teman-teman. Kan nanti saya kayak kirim filenya. Nanti bisa dipelajari ya di rumah. Dibaca-baca lagi. Baru di print teman-teman ya. Di print out gitu. Dibacain, baca-baca. Nanti anak-anak disampaikan juga. Mulai praktekkan ilmunya. Tempel gitu ya. Nggak apa-apa. Ya Allah niat ini, niat itu gitu. Terus bacanya sekali nggak perlu juga baca 21 niat. Sesuai konteksnya. Konteksnya apa nih ya? Seorang yang sedang mencari pekerjaan, ya, maka niat yang bawahnya penting nih yang 21 ini. Orang-orang lulus SMA, lulus kuliah gitu, lulus kursus mau cari pekerjaan. Ya, konteksnya ini boleh nih niat nih. Ya Allah, aku mencari pekerjaan ini agar aku dapat keterangan di ibadah gitu ya. Jadi niat juga pancangan niat itu. Agar Allah ridho, pancangan niat itu. Agar mendidik anak untuk bantu orang lain, pancangan niat itu. Insya Allah ini manfaat. Oke, teman-teman semuanya, saya close dulu ininya, stop share dulu ya. Oke, sudah kelihatan teman-teman, Insya Allah. Oke ya, itu teman-teman semuanya materi yang saya sampaikan di sesi pertama ini ya. Sesi pertama ini yaitu 40 niat menjemput rezeki. Ada Kang Ilyas dari Palembang, Masya Allah. Ketemu nanti tanggal 11 ya Kang Ilyas ya, Insya Allah. Beliau ini pengusaha masakan Arab nih, Timur Tengah nih, Masya Allah. Nah, itu pasti niatnya penting banget tuh tanamkan niat-niatnya untuk membantu orang lain, untuk menyenangkan orang lain, semuanya, Masya Allah ya. Dan sama lagi nih, Ibu Ati Ramlan, Masya Allah. Beliau seorang pekerja juga beliau nih ya, dahsyat, Masya Allah. Saya nggak tahu sih, belum masih merahasiakan apa aktivitasnya. Tapi beliau seorang yang ini juga penuh niat-niat yang kuat ya. Mas Bayu tadi pengusaha ya. Pak Amriyadi, Bu Judina sekarang PNS yang sudah mau pensiun, niatnya juga kuatin juga. Bu Sumarni ini kepala sekolah, Masya Allah. Maaf ya ini ngomong saya kepala sekolah, maaf ya. Supaya ternyata ada juga kepala sekolah di sini gitu ya. Mbak Husen emang usaha. Ustaz Rahmat dia adalah pejuang keajaiban ya. Dia adalah pejuang JIS Zakat Infak Sedekah. Itu adalah bagian tugas beliau. Niatnya nanti ditambahin lagi ya. Bu Eka Yunita, oke, saya menyapa nih. Bu Irma Suharia, seorang pensiunan yang dulu tuh beliau ini menjadi trainer juga di dinas sosial. Sekarang dia udah niat lagi untuk meneruskan niatnya kehidupan di akhir di masa-masa usianya ini bermanfaat lagi gitu ya. Bu Yeni, Masya Allah, gabung juga. Bang Kiki Ramadan, Masya Allah. Bu Ernawati yang mana nih ada Ernawati banyak nih ya. Ada Bu Emawati, ya, Masya Allah nih Emawati juga nih keren nih. Sedang mengkoleksi dinar. Ya tadi ya niatnya ya, dinarnya itu untuk bisa kita baca ketmal ya kita teman ya. Bu Israhani ya, ini juga nih orang-orang pejuang SPMR nih ya. Niatnya ini kuat saat si Adinar itu juga untuk membantu orang lain, juga untuk bisa bayar zakat mal ya. Oke, Bu Rita Sagita, Bu Endang, Bu Suti. Oke, teman-teman yang bisa akan berangkat ke Palembang ya. Bareng-bareng kita ya, satu bus insya Allah kita berangkat ke Palembang. Masih ada kuota yang mau ikut ya. Silakan teman-teman. Sudah ada 25 atau 26 orang. Kuota kita di minimal 28, nambah lagi 35, maksimal 50. Satu bus ya seolah berangkat ke Palembang. Bu Dewi Kartika, Pak Dadan, Bu Hoiria, Bu Prilly, Prilly Prima ini kayaknya STMR juga atau WR ya, Insya Allah. Bu Herdi Medan, Bu Peti, Bu Sulis, Bu Kadis, semuanya, Bu Dwi Mulyani yang dari tadi apa namanya Cikarang ya, dari Sikapura, Bu Nasih, Minati Komaria, siapa lagi nih, saya sapa dulu ya teman-teman ya, Bu Rukaya, Bu Emma lagi, Pak Ahmad, terus Umi Pariatun dari Palembang besok udah berangkatkan kita ya. Insya Allah semuanya teman-teman terima kasih ya udah bergabung. Mohon maaf kalau tadi penyampaiannya buru-buru cepat dan sebagainya. Terus saya yakin insya Allah manfaat ya teman-teman semuanya ya. Coba siapa yang merasa dapat manfaatnya lagi? Angkat tangannya. Saya Oh, Oke. ini siapa yang merasa mendapatkan manfaatnya? Oke. Angkat tangannya Bu Triani Bekasi. Oke. Oke. Saya saya Oke. mendapat Oke, turunkan lagi. Fred. Siapa yang udah praktek? Angkat tangannya. Udah praktek berarti Ramlan ya. Udah praktek. Karena dulu udah sampaikan kan ya, disampaikan, udah praktek. Mungkin belum banyak sih ya prakteknya ya. Mungkin baru 2 atau 3, tapi tambahin lagi nanti prakteknya supaya lebih keren lagi ya, teman-teman semuanya ya. Oke, terima kasih dari saya.
Kurang bisa mohon maaf. Mau masuk tugas berikutnya lagi. Kepada Mbak Anggi, saya Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah ya. Alhamdulillah ya, ini tentunya salah satu nikmat yang luar Terima biasa dari kasih Mbak Allah. Anggi, Pak Ustadz. Makasih, Sama, Mandi. ya. Ini tentunya menjadi salah satu nikmat yang luar biasa dari Allah. Karena apa? Karena kita diantarkan, dimudahkan langkahnya, dimudahkan waktu, dimudahkan eh, Ya, keluasan kita untuk bisa belajar ilmu ini ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Ternyata begitu banyak niat nih bagi seorang muslim dalam menjemput rezeki. Kira-kira penting atau penting banget nih buat kita teman-teman? Sangat banget. penting sekali, insya Sangat Allah. penting sekali gitu ya. Jadi jadi sekarang kita jadi tahu nih jangan hanya kerja keras untuk cari duit aja, cari uang aja gitu kan ya. Tapi ternyata kita bisa jadi perlu mulai memperbaiki niat kita karena rezeki itu bukan hanya tentang uang, tapi bagaimana kalau di sini kita belajar ternyata bagaimana kita harus juga mencintai prosesnya daripada hasilnya. Kalau teman-teman lihat nih Solica yang berbagi ilmu ini sejam lebih gitu kan ya, nggak bayar kita, gratis gitu ya. Apa sih ternyata Solidnya berbagi gitu kan ya? Ya karena Solidnya udah paham nih ya keutamaan dalam niat mencari rezeki karena yang utama adalah tentunya bagaimana mendapatkan ridho Allah dan rohnya gitu. Dan ini tentunya kita jadi belajar bahwa rezeki itu bukan hanya semata-mata dengan uang ya, karena mudah bagi Allah memberikan jalan rezeki dari pintu-pintu yang lain gitu ya. Jadi nggak semata-mata kita mau berbagi apa namanya harus ada cuannya dulu gitu ya. Tapi yang kita yakini adalah bagaimana kita ada ilmu Allah ya, mensyiarkan ilmunya gitu ya. Mudah-mudahan semua yang ada ya melakukan prakteknya akan menjadi tentunya pahala nih buat Sasolicen yang memberikan ilmu ini ya Ustadz ya. Masya Allah. Sekali lagi terima kasih Sasolicen yang sudah berbagi ilmu yang luar biasa. Baru berapa tadi yang kita belajar masih ingat? Sudah berapa banyak yang 40, udah 40? Wah, 20. baru 21 gitu Wabarakatuh. kan Oh ya. ya, Baru 21. 21 nih yang dijelaskan. Masih mau tahu kelanjutannya? Masih, Mbak. Masih Mbak. mau, Insya tapi janji ya. Allah. Tapi janji ya yang 21 ini siap dipraktekkan gak nih? Insya Allah. Ya Udah Allah, gitu. dipraktikkan Allah. sebagian, Mbak. Udah dipraktekkan sebagian, Masya Allah. Tadi ya, Insya jadi Allah dari udah. 21 itu nanti kita lihat ya sosoknya ya, dengan apa nih hal-hal yang aktivitas kita lakukan sehingga nanti kita bisa pilih-pilih nih niatnya yang sesuai, selaras dengan hal-hal yang kita menjemput ridho Allah ya dalam menjemput rezeki tentunya ya, Masya Allah ya. Jadi teman-teman semuanya, mudah-mudahan dari sini silakan dipraktekkan dari yang paling mudah dulu, nggak harus langsung full 21 ya, diutamakan saja dipilih, tapi yang penting adalah praktek dan istiqomahnya, betul ya sasaran ya. Ya, betul. Kita yang saya mulai belajar gitu ya teman-teman. Jadi kan pada saat kita mencari rezeki, teman-teman yang khususnya usaha, Ridho aku sebagai umatnya. Ya Masya Allah, Allah, rezeki ini untuk mentaati perintah Allah, mengikuti perintah Allah. Masya Allah. Pak Amriyadi langsung langsung dipraktekin ya, Masya Ini Allah mengeluarkan zakat, ini mengeluarkan zakat dari baik, baik. rezeki ini. Izin Pak Amriyadi ya, sambil ini kayaknya mau langsung praktek ya. Izin saya mute dulu ya sambil kita tutup ya. Silakan dipraktekkan, tadi sudah sempat saya saya share gitu ya di apa namanya di kolom chat nih, kelihatan nih Pak Amriyadi nyatet gitu ya. Mudah-mudahan setiap catatannya ini bernilai pahala nih ya, Masya Allah. Oke, ini ada 2 pertanyaan, sorry Chan, masih ada Ya, kesempatan untuk menjawab. saya sambil coba share materinya ke Mbak Anggi ya. Oh, boleh, boleh. Silakan, saya buka WA-nya, saya coba share materinya. Oke. Teman, silakan kalau ada yang bertanya, apa boleh Mbak Anggi, silakan. Oke, ini ada dari Ibu Emma tadi dulu ya. Kalau yang ada yang mau bertanya nanti silakan boleh resen juga. Izin bertanya Pak Ustadz, apakah piutang juga dimasukkan perhitungan harta yang akan dizakatkan? Nah ini kayak penting juga Ustadz kalau berbagi Oh, ilmu zakat piutang nih. ya. Piutang itu kan di orang lain sih ya. Di orang lain itu, berarti nggak masuk hitungan jaga dong. Harta nggak kita pegang kok, gitu ya. Yang kita pegang ya, yang kita pegang yang memang nisab itu terukur hitungannya, terus sampai haulnya juga, gitu ya. Ya Oke, Allah, kita bahas deh. rezeki ini untuk melihatkan kedua orang tuaku. Ya Oh, Allah, menawarkan rezeki untuk Baik, Pak Amriyadi langsung praktekin ya, langsung diapalin, Masya Allah luar biasa ya. Oke, jadi seperti itu ya, Bunda Emma gitu ya.
nanti untuk piutang tidak perlu dimasukkan karena bukan nisabnya. Ada lagi dari Pak Sulis. Pak Ustadz, bagaimana kalau nggak ada orang tuanya lagi? Ini tadi terkait dengan niatnya ya, niat ada Nggak yang apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa. Orang tua itu kan sejatinya walaupun kita orang tua udah meninggal, masih bin kan, bin Sulis bin siapa? Pasti nempel terus nama orang tua kan gitu. Dan mengalir terus gitu, pahala itu orang tua mengalir terus, nggak apa-apa. Ini juga tuh orang tua kita kan dunia akhirat gitu ya, nggak dunia aja orang tua Iya, kita Pak itu. Ya, Ustadz. ya, Insya Allah. lanjut. Terima kasih. Ya, baik. Oke, masih ada lagi yang mau bertanya? Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Oh, ini ada Bunda Rita Sagita. Pak teman-teman Ustadz, kalau yang teman-teman yang dapat linknya dari Mbak Anggi, nanti minta kirim Mbak Anggi materinya ya. Ustadz, Mbak Anggi tak kirim ya. Nanti kalau ya baik. teman-teman misalnya dapat info dari Mbak Anggi, nggak apa, tidak bantu Mbak Anggi ya, kirim Ya, materinya. boleh. Teman Siap, Jabri siap, Mbak Anggi Ustadz. boleh, Jabri saja boleh. Nanti saya bantu untuk kirimkan materinya. Dibaca dulu yang 21 ya. Oke, Baik. udah. Siap, siap, Ustadz Solicen. Terima kasih. Wah, udah langsung disiapin teman-teman sekalian ya detailnya. Jadi alhamdulillah berkah banget nih buat Ustadz Solicen sekeluarga ya. Insya Allah di bulan Ramadan berbagi banyak manfaat. Mudah-mudahan tentunya Ustadz Solicen sekeluarga semakin diluaskan manfaatnya bagi banyak orang ya. Amin ya rabbal alamin. Banyak Oke, pertanyaan nih Mbak Anggi. ini ada Oh, pertanyaan iya, baik tentang zakat. Kayaknya kita perlu bikin kelas zakat ini iya Ustadz ya ini Solicen. Masya Allah. Apa Saya nanti, juga mau nanti belajar nih. kita buat kelas zakat, kita undang ahlinya nanti ya. Boleh banget, Mas Ken ya. Karena Ya, pasti akan banyak Setuju, Pak pertanyaan ya. Ustadz. ya, Oh, oke. betul Ya, sekali. Baik, yang zakat mungkin nggak apa-apa kita tampung ya, biar lebih ya. lebih pasti akan banyak hal yang berbeda-beda gitu ya, yang ingin kita ketahui sehingga kita mendapatkan informasi atau ilmu yang lebih lengkapnya, jadi paham nanti bagaimana nih Oke, kita. saya baca nih pertanyaan ya. Ada pertanyaan. Kalau kita punya emas seberat 85 gram, tapi masih dipinjem saudara itu, tetap bayar zakat mah enggak usah, enggak usah. Masih di orang lain kok. Ya, emas yang kita pegang, yang kita itu masih piutang namanya kan. Piutang di orang lain, kita nggak usah bayar zakatnya kan, yang dipakai orang gitu ya. Yang dipegang kita aja. Tapi sekali lagi detailnya nanti kita bahas khusus ya. Saya takut nggak tepat nih jawabnya. Nanti kita undang ahlinya, ada di Lajis di apa Dewan Zakat Nasional lah kita undang nanti lah ya. Kita undang siap Bang, beli kelasnya Bang ya. Ya, Ya, kayaknya enak pagi ini ya. iya Ya. betul. Lagi masih fresh biar nggak tidur orang-orang pada sahur ya. Kita belajar aja sambil menyiapkan bekal untuk kita di apa namanya beraktivitas. Mohon share Ustadz materinya izin live duluan. Oke siap. Udah di share ke Pak Anggi. Nanti selebihnya yang udah japri ke saya kemarin saya share langsung nanti ya. Oke. Apakah niat zakat untuk orang tua yang telah ada? Niat zakat untuk diri sendiri ya. Orang tua pasti ke bawah. Oke. Jadi niat zakat untuk diri sendiri ya, Ustaz ya. Orang tua itu pasti akan mengikuti dapat pahalanya gitu ya, Ustaz. Iya. Betul. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Sekali lagi terima kasih Ustaz Solicen sudah berbagi ilmu yang luar biasa bermanfaat buat kita dan juga teman-teman sahabat surga nih yang hadir di pagi hari ini belajar bareng ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita semuanya untuk mulai mempraktekkannya ya. Baru 21 tapi yang utama adalah dipraktekkan sekecil apapun gitu ya. Jangan dilewatin aja gitu kan ya, sayang sekali. Jadi kita mulai praktekkan sambil kita bersiap nih nanti mengikuti kelengkapannya sampai dengan Insya 4 Allah pekan depan ya, pekan depan. depan. Jadi seminggu Betul. ini tugasnya praktek. Nanti pas pekan depan itu kita testimoni juga dong, bagaimana setelah praktek, rasanya, Insya Allah. hasilnya, Siap, gitu Pak ya. Ustadz. Jadi kerasa tuh, oh iya bener, setelah niatnya berubah juga tuh, cara kerjanya berubah, sistem kerjanya berubah, gitu kan. Karena penting niat itu, gitu ya. Penting niat itu kan. Seperti kata Nabi kan, orang yang berniat amal tergantung niatnya. Orang yang niatnya hijrah karena Allah dapat pahala hijrah. Orang niatnya karena ingin dapat istri di sana gitu ya. Itu kita bahasa simpelnya hadis Nabi kan gitu. Ya, so niatnya. Ya, soal itu untuk minggu depan. Baik, sekali lagi terima kasih Ustaz Solicen dan teman-teman semuanya ya. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semuanya di majelis ilmu pagi hari ini ya, dan juga Allah berikan semuanya yang sudah hadir di teman-teman surganya Allah. Baik, sebelum kita akhiri ya, silakan boleh di-on-kan kamera videonya. Tadi janji ya kita mau foto awal dan akhir. Siapa yang masih bertahan sampai akhir gitu ya. Oke, insya Allah langsung praktek berangkat kerja sambil melafazkan niat menjemput rezeki. Masya Allah, dahsyat nih Pak Dadan ya, langsung mau dipraktek.
ya. Oke, yuk sekali lagi. Oh, Pak Ilyas udah kasih jempol. Boleh deh. Tadi kan udah satu sama terhubung. Kali ini jempol dulu nih buat Terima kasih Pak Pak Ilyas. berbagi buat kita. Ayo, silakan kasih jempolnya. Yang bisa bergabung on cam juga boleh. Oke, Kita ya. ditunggu. Wah, benar-benar nih apa kabar? Oke ya. Yuk, tahan dulu. Satu, dua, tiga. Tahan. Bentar, sebentar. Saya ini supaya. Satu, dua, tiga, tahan. Oke, ya. Kemudian kembali satu sama terhubung satu. Satu Oke, sama. sama Terhubung. terhubung. Oke, baik. Sekali lagi teman-teman, terima kasih semuanya ya. Semoga di ibadah di bulan Ramadan ini ibadah kita semuanya dilancarkan dan Amin. kita lanjutkan di pekan depan untuk mempelajari 19 niat menjemput rezeki ya, yang mudah-mudahan insya Allah akan melengkapi setiap aktivitas kita dalam menjemput rezekinya Allah. Kita tutup majelis ilmu ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, Amin. dan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa Alhamdulillah. bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustaz Solicen dan teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Sultan, Mbak Andi, semua teman-teman. Ya, lancarkan niat mulai hari ini juga ya. Ya, Amin ya. Oke. Ya. Baik, siap ya semuanya ya. Kita praktek ya. Nanti akan dicek, dites. Kak Ilyas ketemu di Palembang gitu ya. Ya, Ustaz. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Ustaz Solicen ya. Sambil melanjutkan aktivitas, kita tutup dengan seperti biasanya Ustaz Solicen tutup dengan salawat ya. Ya, Kita tutup salawat rame-rame. Allahumma Allahumma sholli sholli ala Muhammad wa ala wa ali Muhammad. ali Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.